Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu sistem respirasi pada manusia. Respirasi pada manusia adalah sebagai proses eksternal dan internal yang melibatkan alat-alat respirasi seperti 1. Rongga hidung, 2. Tenggorokan yang terdiri dari faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang ketiga, paru-paru kanan dan kiri. Yang keempat, pleura, dan yang kelima, diafragma. Yang kedua yaitu sistem gerak pada manusia atau rangka manusia. Yang pertama yaitu rangka. Rangka terdiri dari tulang dan sendi. Tulang yaitu dibagi menjadi beberapa macam seperti tulang rawan, tulang keras, pipih, pipa, pendek, tak beraturan, tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang kedua otot. Otot dibagi menjadi 3 yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu gangguan pada otot seperti kram, nyeri otot, polio, sawan, dan kesleo. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama mencerna makanan, makanan yang tidak harus dicerna dan makanan yang harus dicerna. Makanan yang tidak harus dicerna seperti vitamin, mineral. Makanan yang harus dicerna seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Organ-organ pencernaan seperti mulut yang terdiri dari lidah dan gigi, kerongkongan, lambung, usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, usus besar terdiri dari usus buntu, umbai cacing, rektum, dan anus. Gangguan pada sistem pencernaan seperti diare, apendisitis, ulkus, mah, sembelit, dan parotis. Sistem peredaran darah yaitu fungsi darah sebagai alat pengangkut komponen darah yaitu plasmia, berfungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan dan hormon. Kedua, berperan dalam pembekuan darah. Sel terdiri dari darah putih dan darah merah yaitu darah putih yaitu leukosit dan darah merah eritrosit. Keping darah atau trombosit berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah, jika keping darah menyentuh permukaan luka, maka keping darah akan pecah. Saat pecah, keping darah mengeluarkan enzim thrombokinase. Kelainan atau penyakit: anemia, thalassemia, hemofilia, leukemia, hipertensi, koronalasis, varises. Macam-macam peredaran darah yaitu darah kecil dan darah besar. Yang kelima yaitu sistem reproduksi pada manusia, yaitu organ dan fungsi alat reproduksi yang terdiri dari alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Alat kelamin pria yaitu seperti testis, epidermis, deferens, kelenjar kelamin, saluran ejakulasi, dan uretra. Alat kelamin pada wanita yaitu vagina, ovarium, fibrosis, fundibulum, tuba fallopi, oviduct, rahim, cervix, dan saluran vagina. Sistem reproduksi pada manusia yaitu seperti proses pembentukan sel, ovalasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan persalinan, penyakit yang berhubungan sistem reproduksi. Siklus menstruasi yaitu menstruasi, para-ovulasi, ovulasi, pasca ovulasi, kontrasepsi atau melawan proses konsepsi atau pembuahan yaitu seperti alami yaitu kalender, mekanis, kondom, IUD, diafragma, dan spiral. Kimiawi seperti pil, susu, dan spermalisin. Permanen yaitu vasektomi dan tubektomi. Yang keenam yaitu tata surya. Teori tata surya seperti hipotesis kabut, planet simal, pasang surut, dan vortex. Anggota: bulan, bintang, meteor, asteroid, komet. Matahari yaitu matahari dalam yaitu daerah vadatif, daerah konveksi, dan daerah forkonuklir. Permukaan yaitu gas padat terlihat seperti bola, pernak berkilau, bintik hitam atau sunspot, fabola, granula, bintik matahari. Yang ketiga yaitu kromosfer yaitu terdiri dari korona dan brou. Planet yaitu seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketujuh yaitu ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem darat dan ekosistem air.
Yang kedelapan yaitu energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui dan merupakan istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan dan bertujuan untuk menghentikan bahan bakar konvensional seperti matahari, angin, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh berkembang pada hewan dan manusia hampir sama. Sementara pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai dari bibit yang ditanam hingga akhirnya tumbuh berkembang menjadi pohon atau tumbuhan tertentu yang lebih besar. Sekian dari saya, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.